Halo teman-teman semua, di sini kita akan mempelajari tentang gerak lurus. Sebelum membahasnya, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lili Mutiarini dari 10 Mia 3. Tujuan pembelajarannya di sini nantinya pertama, kamu akan bisa menjelaskan pengertian jarak dan perpindahan. Kedua, menjelaskan pengertian kelajuan dan kecepatan. Ketiga, menjelaskan pengertian kecepatan sesaat dan kecepatan rata-rata. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat benda bergerak. Bahkan, kita sendiri loh yang menggerakkannya, atau bahkan kita sendiri yang bergerak. Pernahkah kamu memperhatikan mobil yang sedang berjalan, orang yang sedang berlari, atau bahkan kereta yang sedang berjalan di rel, bahkan buah yang jatuh dari pohonnya, atau orang yang sedang bersepeda? Jika kita amati, semua benda yang bergerak tersebut membentuk sebuah lintasan. Lintasan apakah itu? Ya, benar sekali, lintasan lurus. Oke, sekarang perhatikan video berikut ini. Dari video tersebut, apakah yang terjadi pada mobil tersebut? Apa yang terjadi pada motor? Dan apa yang terjadi pada sepeda? Dan mengapa mobil dan motor dikatakan bergerak? Bagaimana bentuk lintasan mobil dan motor? Dari video tersebut, kita bisa mengetahui bahwa suatu benda dikatakan bergerak apabila senantiasa kedudukannya berubah terhadap suatu acuan tertentu. Dan kita bisa mengetahui bahwa gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus. Dan sekarang kita sudah mengetahui apa itu gerak lurus dan benda mana yang bergerak. Dara sedang berada di toko mainan dan dia akan menempuh jarak 40 meter ke toko baju. Sekarang Dara akan berjalan menuju toko baju. Di sana dia mendapatkan telepon dari temannya untuk datang ke toko bunga yang berjarak 30 meter. Apakah Dara dikatakan bergerak? Mengapa? Dan apakah selama berjalan ia dikatakan berpindah tempat? Iya, dia berpindah tempat dan dia bergerak. Ya, dalam fisika, seberapa jauh Dara berjalan, kita menyebutnya sebagai jarak. Nah, jika kita menyebutnya dengan arah seperti Dara berjalan ke toko baju ke arah timur sejauh 30 meter, dalam fisika kita menyebutnya sebagai perpindahan. Nah, sekarang kita sudah mengetahui apa itu jarak dan perpindahan, serta perbedaannya. Mudah bukan? Setelah kita membahas jarak dan perpindahan, sekarang kita bahas lagi tentang kelajuan dan kecepatan. Pasti mudah kok kalau kita rajin belajar, oke? Tolong disimak dengan baik ya. Kelajuan dan kecepatan. Seringkali orang-orang menganggap kelajuan dan kecepatan itu sama. Padahal kelajuan dan kecepatan itu berbeda. Kelajuan merupakan cepat lambatnya jarak suatu benda terhadap waktu tempuh dan merupakan besaran skala memiliki nilai. Di dalam sebuah balapan, yang pertama dilihat adalah kelajuan dari suatu pembalap tersebut atau mobil tersebut. Yang kedua, yang akan dilihat yaitu kecepatannya.
kecepatan itu merupakan nilai. Dan di sini lebih dipahami, kecepatan merupakan cepat lambatnya perubahan posisi atau perpindahan suatu benda terhadap waktu tempuh dan merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Kelajuan terbagi menjadi dua, yaitu kelajuan rata-rata dan kelajuan sesaat. Pengertian kelajuan rata-rata adalah jarak total yang ditempuh suatu benda yang bergerak selama selang waktu tertentu. Sedangkan kelajuan sesaat yaitu kelajuan rata-rata yang waktu tempuhnya mendekati nol. Rumus kelajuan adalah V sama dengan S per T, yaitu keterangan rumusnya yaitu V sama dengan kelajuan, S sama dengan total jarak tempuh, T sama dengan total waktu. Ini merupakan contoh soal tentang kelajuan yang harus kalian pahami. Oke, untuk semuanya tolong disimak untuk video tentang soal kecepatan. Di dalam ilmu fisika tidak ada sebetulnya yang sulit, cuman kita aja yang jarang atau malas belajar. Jadi untuk teman-teman semua, ayo lebih rajin belajar agar semua mata pelajaran itu lebih mudah untuk dipahami. Untuk semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar selalu berkembang. Percaya ya teman-teman, bahwa fisika itu tidak ada yang sulit. Oh iya, saya lupa bilang bahwa saya murid dari MAN 1 Mandailing Natal Plus Keterampilan. Jadi, di sini saya sudah berada di kelas 10 semester 1. Jadi untuk itu, ayo rajin belajar agar ujiannya selalu dapat. Mohon maaf, video saya memang cuma durasinya begini, jadi minta maaf ya untuk teman-teman semua. Ini beberapa contoh dari soal tentang kecepatan, kelajuan, jarak, perpindahan.
Untuk mengetahui apakah kamu sudah paham atau belum, coba deh selesaikan persoalan-persoalan berikut.
Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Saya Lili Mutiarini mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya.